Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahmudi dengan NIM 0497600735 dari Prodi Sistem Informasi UPWJJ Jakarta. Baik, untuk tugas praktik kedua pada mata kuliah pemrograman berbasis web, kita diminta untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Untuk data-data yang diberikan terdapat pada e-learning, yaitu data bahan ajar.js. Selanjutnya, pada tugas praktek ini kita diminta untuk membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan. Yang pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Bebas menggunakan tabel, list, bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data fill. Di sini kita nanti akan membuat tampilan kode, judul, kategori, UPWJJ, lokasi rak, quantity, safety, status, dan catatan. Mungkin langsung saja kita coba untuk run aplikasinya. Sini saya akan mengisi email admin. Sini terdapat informasi bahan ajar yang mana akan menampilkan stok dari bahan ajarnya. Selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Dan untuk kodenya terdapat di stock apps.js. Di sini untuk data yang ditampilkan diambil dari data bahan ajar.js yang telah disediakan dari e-learning. Untuk tampilan tabelnya, kode, judul, kategori, UPWJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, aksi. Di sini untuk tampilannya. Selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Yang pertama, terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Yang kedua, kategori mata kuliah. Di sini ya, untuk filternya UPWJJ dan kategori mata kuliahnya. Untuk kodenya di sini. Untuk filter UPWJJ-nya di sini, kemudian di sini untuk kategorinya. Selanjutnya, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah safety stock atau safety dan jumlah stok 0 atau kosong untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Di sini untuk filternya nanti akan menampilkan stok yang menipis atau kosong dengan status aman menipis. Apabila 0, stoknya akan ditampilkan kosong. Untuk parameter status di sini nanti acuannya ada di sini. Untuk batas amannya 10. Jadi kalau kurang dari 10, stoknya akan menipis. Jika di atas 10, stoknya akan aman. Selanjutnya, terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Sini akan menampilkan filter judul, jumlah, dan harga. Di sini akan menampilkan filter sortingnya, judul, quantity, harga. Selanjutnya, fitur filter dapat di set ulang atau di reset. Di sini untuk fitur resetnya, reset filter ketika telah menampilkan
sorting yang dipilih. Ada di sini ya untuk reset filternya. Selanjutnya terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Sini ya. Nah, untuk filternya akan diterapkan di semua Vue.js-nya. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Di sini untuk filternya, jadi ketika akan memilih kategori, di sini tidak bisa apabila belum memilih UPPJJ-nya. Jadi di sini harus pilih dulu UPPJJ-nya, baru bisa kategori. Nah, di sini. Selanjutnya untuk kodenya di sini untuk menampilkan UPPJJ-nya terlebih dahulu sebelum menampilkan kategori. Sini. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Di sini memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih besar sama dengan safety stock. Tadi untuk safety-nya 10, berarti jika di atas 10 akan aman dan berwarna hijau seperti di sini. Aman. Selanjutnya memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning, ataupun teks berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock. Sini untuk stoknya apabila kurang dari batas aman akan menampilkan stok menipis. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya, ataupun teks berwarna merah apabila stok 0 atau kosong. Mungkin di sini nanti akan ditampilkan, kita simulasikan dari penambahan itemnya. Saya akan mengambil data dari data bahan ajar, data JS. Misal saya akan memasukkan ECMA 4310 kepemimpinan. Untuk kategorinya mata kuliah wajib. Kategorinya Jakarta. Baik, data berhasil ditambahkan untuk ECMA 4310 kepemimpinan. Sini untuk stoknya menipis karena saya menampilkan kurang dari batas aman, yaitu kurang dari 10. Di sini untuk status teksnya, untuk item quantity-nya kosong. Item quantity kurang dari item safety-nya akan menipis, apabila lebih dari safety akan aman. Di sini akan warning ketika statusnya kosong, nanti akan menampilkan status kosong. Mungkin kita edit. Jika lebih dari 10, misal 15, 13, maaf. Nah, di sini aman statusnya. Apabila kita 0 akan berubah menjadi kosong atau danger. Dan di sini untuk tampilan filter stoknya yang diperintahkan dari soalnya tadi, menampilkan stok yang menipis dan kosong.
dan ada tombol refresh atau reset untuk hasil filternya. Apabila kita reset akan kembali ke tampilan sebelumnya. Jadi sudah kita simulasikan, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, di sini tadi untuk codingannya nih di item. Di sini semua file harus wajib diisi, yang mana nantinya apabila tidak diisi akan error, atau apabila ada kesamaan kode nanti akan muncul error karena di sini ada cek kode duplikat dan ada notif berhasil ditambahkan atau sukses. Selanjutnya untuk tugas yang kedua, tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang harus diisi. Di sini nanti akan isikan nomor DO-nya, di mana akan ada auto generate. Nomornya terdiri dari DO, awal berjalan, sequence number. Misal di sini ya, untuk data awalnya DO 2025-001. Selanjutnya jika sudah ada data terakhir terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Di sini untuk nomor DO-nya yang mana nantinya akan auto generate. Di sini sudah terdapat data dari Rina Wulandari dengan nomor DO-nya yang diambil dari data banajar.js DO 2025 ben 001. Nanti di sini akan ditampilkan auto generate berdasarkan tahun berjalan dan sequence number yang akan dilanjutkan dari data Rina Wulandari. Tetapi untuk tahunnya berdasarkan tahun sekarang atau local time. Kemudian kita akan simulasikan. Di sini saya akan mengisi nomor NIM saya. Di sini untuk ekspedisinya express 1-2 hari. Untuk paketnya paket UT002. Sini untuk waktunya berdasarkan local time, misal dikirim hari Senin tanggal 18. Kita tambahkan untuk detail isi paketnya terdapat di data banajar.js. Paket IPS dasar sekian, harga sekian. Paket UT002 paket IPA dasar harganya sekian. Lalu selanjutnya kita tambah DO baru. Data berhasil disimpan, nomor DO sekian, nama Ahmad Mamdi, paket UT002. Sini paketnya auto generate berdasarkan sequence number 002. Untuk tahunnya tahun berjalan. Selanjutnya NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, tadi sudah disimulasikan. Ekspedisi JNE reguler atau JNE express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPJJ list. Selanjutnya paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Untuk elemen selectnya di sini paket bahan ajar, kemudian detail isi paketnya di sini. Selanjutnya tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Tadi sudah disimulasikan di sini tanggal kirimnya. Selanjutnya total harga diambil dari data pada array of object paket harga. Di sini untuk total harganya. Selanjutnya untuk proyek Vue.js ini strukturnya disarankan seperti ini. Ini saya membuat judulnya tugas 2 Vue UT, kemudian terdapat indeks HTML di dalam folder tugas 2 nya, selanjutnya stok HTML di dalam folder tugas Vue 2 nya, kemudian wrapping HTML, selanjutnya terdapat CSS di dalam folder CSS, terdapat style CSS.
Selanjutnya terdapat folder JS yang berisi stop apps JS dan tracking apps JS. Ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.